Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kling Lele. Di video kali ini saya melanjutkan dari konten yang sebelumnya, yaitu yang sebelumnya kan saya hanya sebatas diskusi atau menjawab pertanyaan dari sahabat kita mengenai standarisasi cara saya berbudidaya. Seperti itu. Seolah-olah budidaya saya itu nggak ada standar seperti itu. Tapi menurut saya itu nggak penting bahas itu lagi. Yang saya mau berbagi di sini yaitu bagaimana sih step by stepnya Pak Mul ini melakukan budidayanya seperti itu. Dan untuk sahabat-sahabat pemula, saya rasa di sini kita bisa ambil referensi. Ya mungkin secara langsung ada di beberapa daerah yang sama seperti itu untuk referensinya. Jadi kita bisa lakukan hal yang sama. Dan serumit apa sih step by stepnya? Atau semudah apa sih? Atau sesuai dengan prinsip saya, bejo saja. Setelah itu real time di lapangan. Dunia itu tidak bisa dibikin skenario. Kehidupan nggak ada skenarionya. Kita ngalir, semuanya menantikan di depan, termasuk kesuksesan. Amin ya Pak. Amin. Oke, Amin. kita lanjut step by stepnya. Yang pertama kita melihat indukannya dulu. Oke, kita lihat indukannya Pak. Ini kolam untuk indukan ya Pak? Indukan ada 4 tempat. Ada 4 kolam. Ada 4 kolam untuk induk. Ya, pejantan 2 kolam, Betina. betina 2 kolam. Oh, Yang 2 kolam indukan yang sudah dipijahkan. Nah, ini pejantan yang sudah dipijahkan minggu kemarin. oh yang ini. Nah, ini betina yang dipijahkan minggu kemarin. Untuk yang belum, kobak yang itu sama yang sana. Oke, ini untuk ukuran kolam. Ukuran kolam sini berapa? 1,5 meter? Ya 1,5 meter. 1,5 meter kali 70 cm. Ada lah 70 70 cm untuk kedalaman paling 70 cm ya. Iya, Airnya lah. airnya. Nah, untuk kedalaman ini 1 meter. Ya, Tapi kan ini nggak penuh. ya. Paling 70 cm. Ini masuk berapa ekor indukan Pak? Yang ini 17 ekor betina. Yang ini 19 ekor pejantan. Jantan 19 ekor. Dan Yang untuk indukannya sendiri, karena ini di dalam air, saya pun nggak mau basah angkat. Ini saya mau tanya saja, untuk size indukan yang usia berapa? Kalau usia kita nggak bisa spesifik. Kira-kira ukuran berapa kilo untuk satu indukan? malah ini kebetulan ada yang 6 kilo. 6 kilo, yang 5 kilo, 4 kilo setengah, 4 kilo, yang 3 sampai ada yang 1 kilo juga ada. Ada juga. Campur-campur. Itu campur lah. Campur. Berarti Bapak nggak ada standar meski harus 7 on sampai berapa kilo gitu nggak? Tidak, yang penting jangan kurang dari 1 kilo. Wajar lah. Oke. Nah, di sini kebetulan saya lihat ada keong emas nih. Keong Ini emas. sahabat bisa lihat. Nah, ada 2 kolam. Ini khusus keong emas Buat indukan. dikasih makan ini. Nah, ini bisa buat apa? Indukan. Indukan. Untuk pakan indukan. Tapi ada yang lebih menarik menurut saya. Bahkan ini bisa buat alternatif pengganti cacing sutra. Keong. Tapi kita harus rekayasa dulu lah, harus kita olah dulu lah seperti itu. Seperti itu. Jadi ini pun bisa untuk di daerah sahabat misalkan yang susah benar cacing sutra. Nah, keong emas ini sangat efektif. Ini proteinnya tinggi untuk benih larva seperti itu. Oke, kita lihat yang menyediakan air untuk memijahkan. Biasanya di sana sahabat satu bisa lihat, oke. Buat tandon air. Dan ini pun satu. Nah, ini warnanya udah berubah. Tapi kalau yang ini masih bening. Oke, yang saya mau tanya di sini, ini kan ada 3 kolam nih. Ya. Untuk biasa Bapak memijahkan nih. Ya. Pasti Bapak di sini kan menggunakan injuk. Nah, injuknya pun ada. Oke. Dalam banyak. Jadi untuk ketinggian air, Bapak biasa memijahkan atau ngawinkan lah, bahasa Sundanya ngawinkan lele itu. Ketinggian airnya rata-rata berapa? Ada paling 15-20 cm lah. 15 sampai 20 cm buat mijah gitu. Untuk buat mijah. Tapi setelah itu usia 1 minggu, di sini sahabat bisa lihat
Ini naik. malah saya lihat setengah meter, bahkan ada yang lebih dari setengah Ya. meter. Ya, dinaikkan 5 cm 3 hari, 5 cm naik. Nanti turunkan lagi, naik lagi. Dan Gitu. itu standarnya memang seperti itu. Itu. Standarnya seperti Naik itu. turun. Standarnya itu kalau bahasa Sunda saelingna. 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 Setingkatnya gitu. Apalagi banyak air hujan, tarik dulu, Dulu gitu. Jadi tambah lagi. jadi Gitu. kalau kita ikuti SOP dari usia netas 3 hari, kita wajib 20 cm sampai usia berapa gitu. Itu enggak? Enggak lah, Enggak. kira-kira. Jadi kita kira-kira aja. Kira-kira aja. Oh, Kira-kira cukup kira-kira. segitu. Oh, udah. Gitu. Nah, di situ kembali lagi kepada feeling kita, tapi ingat SOP-nya tetap ada, dasar ada. Ya. Feeling itu untuk yang sudah mempunyai dasar lah, seperti itu. Oke, kita lanjut sekalian kita lihat benih yang kemarin saya antar sehat atau enggak. Masih kenal enggak nih benih ini sama Gitu. Diganti tinggal ulah kakeli, Pak. Gitu. Oh, ngegoreng. Ngegoreng. Oh, cakep bener ya, Mas. Doang kotok baik Dan ngerti. oke, ini udah usia berapa senti ini, Pak? Yang ini? Masih Berapa senti? Ini kan nggak bisa disenti karena ini masih kecil. Ini berapa baru seminggu, baru tujuh hari sampai sekarang. Nah, kelihatan nggak kameramen? Ini baru usia 1 minggu dan ini baru berapa kali dikasih cacing sutra? Dua kali. Dua kali. Oh, 2 kali. Nah, Terus kalau di sini sahabat bisa lihat itu ada daun pisang dan lain sebagainya. Nah, itu kalau penasaran nanti tanya di kolom komentar aja. Nanti saya jawab. tempat Karena bermain. Daun pisang itu ada energinya juga, energi positifnya seperti itu. Tempat bermain. Gitu. Tempat bermain. Oke, ini yang kemarin saya antar ya Pak ya? Yang ini. Ini dia masih kenal suara saya. Baru berapa hari nih Pak? Kemarin saya antar 3 hari ya? 3 hari lah. Nah, 3 hari. Dan kebetulan malamnya saya antar, besoknya hujan, kemarin hujan, dan hari ini pun kayaknya mau hujan lagi, makanya saya ada kekhawatiran. Dan selama 3 hari, saya mau jujur nih Bapak, ada kematian nggak? Tidak ada satu ekor pun. Oh, belum ada kematian? Malah sekarang jadi lebih gemuk-gemuk. Ya wajar, karena kita kasih makan gitu. Malah lebih gemuk-gemuk. Saya mau antisipasi gitu, dalam usia berapa hari, ada berapa persen kematian gitu, karena bagaimanapun juga kan kita nggak enak misalkan benih dari kita lepas begitu saja, nggak bisa seperti itu. Dan karena di sini untuk di segmen pembesarannya 1 siklus yang pertama kita udah habis, Bapak udah jual semua ya? Ya. Terus kemarin agak terputus. Kenapa bisa terputus treatmentnya? Karena begini, yang pertama faktor cuaca, yang kedua karena Pak Mul ini sebenarnya bukan pemula banget, jadi beliau itu sudah mempunyai konsep. Mananya yang saya bilang untuk yang siklus pertama yang Bapak gunakan pemijahan ini kan ini dipakai pembesaran kan? Ya. Nah, yang siklus pertama kemarin. Tapi sekarang dibuat untuk memijahkan dan mendederkan seperti itu. Jadi kalau misalkan kolamnya Pak Mul ini kolamnya fleksibel. Bahkan kita bisa tanya juga. Ini sekarang Bapak pijahkan. Ya. Terus nanti apakah mau Bapak besarkan juga nanti di sini? Mungkin nanti ini dikembangkan lagi, disebar-sebar dari satu kolam mungkin jadi 2-3 kolam, soalnya ini terlalu padat, terlalu padat. Oke. Sebar-sebarkan. Sambil grading lah. Ya, sambil grading, sambil dipisah-pisah. Nah, sambil kita melakukan pendederan. Tapi mungkin pada akhirnya pembesaran pun kolam ini juga. Bisa di sini nanti. Juga, seperti itu. Nanti di sini juga. Nah, kalau begitu saya mau tanya sahabat, gimana itu standarnya itu? Kolam pemijahan dipakai pendederan, pakai pembesaran. Itu nggak ada Ya, fasilitasnya yang kurang. Karena fasilitasnya yang terbatas. Hanya kemauan saja. Tapi kalau untuk keseluruhan, yang saya lihat, kalaupun misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berapa ini? 5, 9. 7, 8, 9. Dalam jumlah 9 kolam, kalau termasuk untuk pembesaran yang di sana juga 2, 11. Itu untuk kapasitas ya hampir 2 tonan itu masuk ya Pak ya? Masuk. Saya rasa masuk lah. Masuk. Lebih seperti itu. Kalau kita menggunakan sistem apa namanya? Kalau di pertanian monokultur lah.
Ya. Jadi satu siklus kita besarkan, mungkin ini pun sama seperti itu. Kita memijahkan, terus pendederan dan pembesaran, setelah itu kita jual dan kita mulai lagi. Tapi yang ini enggak kayaknya, karena kita ada handle untuk memijahkan khusus sambil nunggu proses pembesaran. Nah, oke sahabat, mungkin meskipun singkat seperti ini karena kebetulan saya pun mau ada meneruskan perjalanan juga, karena kebetulan sebenarnya saya mampir di sini seperti itu. Tujuannya yang agak sedikit jauh ada saya. Kebetulan saya mampir, ada barang yang ketinggalan waktu saya kemarin antar benih. Jadi saya mau ambil barang yang ketinggalan, sekalian lewat, sekalian konten juga karena cuacanya mengizinkan seperti itu. Oke, dan nanti kita bisa bahas lagi. Kalaupun ada beberapa pertanyaan yang belum sahabat pahami, sahabat bisa tulis di kolom komentar ataupun bisa mengikuti acara live streaming saya setiap malam minggu jam 8.30 atau jam 8.40 seperti itulah sampai selesai. Dan salam sukses, kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke, sebelumnya terima kasih waktunya Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.